Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di pertemuan ketiga di pembelajaran bahasa Inggris di kelas 6 SDIT Al-Kindi Pekanbaru. Bagaimana kabar antumna semua? Ustaz doakan antumna semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tentunya selalu kita bermuhasabah, berusaha menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa serta negara. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, Ustadz akan memberikan beberapa tips bagaimana cara untuk mempermudah kita dalam menimba ilmu untuk kemajuan diri kita demi masa depan kita yang lebih baik. Salah satunya adalah bagaimana kita seringnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang kedua, bagaimana kita selalu belajar membaca buku-buku ilmu pengetahuan demi bertambahnya ilmu pengetahuan kita. Yang ketiga, selalu upayakan untuk beribadah tepat waktu, beribadah sholat 5 waktu, beribadah sunnah, dan juga puasa. Kemudian sering-seringlah membaca mushaf Al-Quran, minimal 1 hari 4 lembar, minimal 1 hari bisa 2-3 ayat. Itu sudah luar biasa sekali. Dengan cara seperti itu, otak kita akan terus aktif dalam menambah atau dalam memproses sebuah informasi, sehingga otak kita akan terus bekerja dan aktif. Kemudian dengan mudahnya ilmu yang diberikan oleh seorang guru, baik itu dalam bentuk pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka, itu mudah kita serap dan juga mudah dalam kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tentunya ilmu yang kita dapatkan tentunya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu sendiri. Dan Ustadz Ustazah adalah sebagai perantara saja, sebagai jembatan. Bagaimana ilmu itu bisa hadir dan bisa disampaikan kepada antumna semua. Maka dari itu selalu beristiqomah, bermuhasabah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, agar bisa menjadikan ilmu itu menjadikan diri kita semakin berilmu, semakin tunduk, semakin takut, menjadikan diri kita sebagai manusia yang berkualitas, bahagia di dunia dan beruntung di akhirat. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tips bagaimana mempermudah kita untuk bisa mendapatkan ilmu atau menyerap ilmu pengetahuan dari guru, mempermudah ilmu itu masuk dalam pikiran kita. Setelah ini kita lanjut di pembelajaran slide. Jadi antumna semua bisa melihat secara langsung poin per poin apa yang bisa Ustaz sampaikan melalui slide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today, we would like to continue our English study for the 6th grade of elementary school at the SDIT Al-Kindi Pekanbaru. Don't miss it. Narrative text adalah cerita non-fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat,
cerita binatang, dan lain sebagainya. General structures atau susunan-susunan secara umum naratif teks ada 3 paragraf. Yang pertama adalah paragraf orientation. Paragraf awal yang berisi pengenalan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian. Dalam orientasi paragraf berisi siapa tokohnya, who, kapan waktunya, when, dan di mana tempatnya, when. Sedangkan untuk paragraf kedua dari naratif teks atau teks narasi adalah paragraf complication. Di dalam paragraf ini yang menjelaskan awal mula peristiwa atau kejadian. Jadi complication ini biasanya berisi interaksi pelaku atau tokoh dalam cerita. Interaksi yang kemudian menimbulkan konflik. Paragraf terakhir dari naratif teks adalah paragraf resolution. Paragraf resolution adalah paragraf di akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Ada tambahan paragraf, yakni paragraf reorientation, adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional atau pilihan. Bisa antum-antum gunakan atau tidak. Yang mana paragraf reorientation berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran penulis. Purpose of narrative text atau tujuan naratif teks adalah menghibur dan menarik minat pembaca dengan menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah yang menimbulkan konflik, dan pada akhir cerita ada resolusi atau akhir yang bahagia atau bahkan menyedihkan. Jenis-jenis naratif teks ada fable story atau fable, cerita hewan, legend atau legenda, myth atau mitos, fairy tales atau dongeng, folk tale, cerita rakyat, history, sejarah, dan horror atau cerita misteri. For the last session of our slide for today, I would like to give you drilling question. There are 2 questions that you have to answer. The first question, write the definition and the purpose of the narrative text. The second question is, write 5 narrative titles of narrative text that you know. Jadi pertanyaan pertama, tulis definisi atau arti dan tujuan dari naratif teks. Pertanyaan kedua, tulis 5 judul naratif dari naratif teks yang antum tahu. Ingat, jawaban antum ditulis dan disampaikan di Google Form yang akan Ustadz bagi pada waktu slide ini dipublikasikan melalui YouTube. Thank you for your attention and see you. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sampailah di penghujung pembelajaran di kali ini tentang naratif teks. Semoga yang Ustadz sampaikan sedikit memberikan sebuah pemahaman bagaimana arti sebuah teks naratif, kemudian tujuannya apa,
kemudian struktur bahasanya seperti apa, dan juga contoh-contohnya. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat bagi antum-antumna semua, menambah khasanah, memberi warna untuk khasanah ilmu pengetahuan antum-antumna semua. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.